Oke, kali ini kita akan sharing untuk pengalaman tentang media tanam anggur. Jadi media tanam anggur sangat penting diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Ini contohnya di polybag kecil, dia bisa jadi buah sampai jadi beri seperti ini. Ini tentu saja karena nutrisi dalam metan ini bagus. Jadi dia terserap penuh oleh tanaman, sehingga ketika tumbuh kembangnya buah ini dia dibantu oleh nutrisi dalam metan ini. Kali ini kita akan sharing jadi media yang terbaik itu seperti apa, sehingga pohon anggur di kebun rumah Anda nanti bisa tumbuh kembang dengan baik. Juga bibit yang stek ini udah tumbuh seprut, dia bawa bunga. Itu media yang kita pakai sama, dia tercukupi oleh nutrisi dalam tanah itu sehingga bisa menghasilkan buah walau akar masih sangat lemah, tapi dia sudah bisa tumbuh kembang dengan baik. Ini jenis anggur yang saya tanam di planter bag menggunakan media yang biasa saya pakai. Ini akan saya coba. Ini berumur sekitar 1 bulan. Ini akan saya coba, lihat akarnya seperti apa. Ini mau saya bongkar. Ini posisi pembongkaran. Dilihat tanahnya. Ini komposisinya seperti yang ini mau saya share nanti. Ini komposisinya. Ini akarnya bisa dilihat. Akarnya udah panjang, udah menjalar. Nah, akarnya seperti itu. Nah, kalau media adaptif terhadap tanaman, dia akan berkembang dengan cepat. Jadi tumbuh kembangnya juga akan cepat. Ini akarnya. Nah, di sini media yang kita pakai, ini di sini ada tanah, itu sekam bakar, itu pupuk kotoran hewan yang sudah fermentasi, dan sedikit kapur dolomit. Nah, ini untuk tanahnya ini ada 3 jenis. Ini memang sengaja saya buat untuk perbandingan. Jadi ada 3 jenis macam tanah. Ini yang pertama, ini tanah yang di bawah bekas pohon bambu. Jadi tanah di bawah pohon bambu. Di sini nih tanah kali, tanah humus kali. Yang di situ adalah tanah biasa. Nah, untuk tanah di sini ini paling bagus tanahnya yang berasal dari bawah dapuran bambu. Kenapa? Karena tanah yang ada di bawah dapuran bambu biasanya mengandung trichoderma alami. Jadi akar-akar bambu ini bisa dimasukkan jadi komposnya, digiling, atau bisa yang sudah hancur itu mengandung trichoderma alami. Itu bagus sekali karena bisa untuk mencegah datangnya jamur fusarium yang mengganggu akar. Jadi memang tanah yang terbaik itu tanah yang berada di bawah dapuran bambu. Jadi ketika ada kebun bambu, di bawahnya itu tanahnya bagus sekali untuk menanam tanaman. Ini mengulas lagi tentang tanah. Ini tanah yang humus kali ini subur karena mengandung sisa-sisa humus dari air di pinggiran sungai. Itu tanah biasa yang bisa kita jumpai di rumah-rumah biasa. Dan yang ini tanah di bawah pohon bambu itu memang agak sulit didapatkan. Mungkin teman-teman yang berada di kota-kota susah mendapatkan untuk dari tanah ini. Tapi ini sebetulnya tanah memang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman.
biasanya nanti akar dan pohon dari tanaman yang kita tanam itu terbebas dari jamur-jamur akar seperti jamur fusarium itu. Karena ini mengandung trichoderma alami yang memang bisa untuk menangkal dari jamur-jamur yang tumbuh di dalam metan. Nah, ini untuk media yang keduanya, ini sekam bakar. Saya biasanya memakai sekam bakar, jadi bisa juga memakai sekam mentah. Hanya saja ketika kita memakai sekam mentah itu sebaiknya difermentasi dan dikasih anti jamur, karena biasanya kalau sekam mentah itu kadang mengandung jamur yang menempel ketika proses pembusukan. Tapi kalau sekam bakar seperti ini sangat steril sekali karena telah terjadi proses pembakaran, jadi jamur-jamur yang menempel pada metan ini sudah mati jamur-jamurnya. Jadi ini sangat steril sekali. Media yang lain lagi ini adalah kotoran hewan. Ini kotoran hewan kambing yang sudah difermentasi cukup lama. Jadi ini sudah tidak panas ya. Jadi teman-teman jangan memakai pupuk kandang yang masih panas, apalagi masih baru. Itu mengandung amonia yang sangat tinggi, nanti pohonnya bisa terbakar. Jadi tidak subur, nanti malah pohonnya mati. Jadi ketika kita memakai pupuk kandang itu wajib yang fermentasi. Jadi pupuknya sudah tidak panas dan sudah tidak berbau dan sudah menyerupai tanah. Itu adalah pupuk kotoran hewan yang sudah jadi. Untuk pupuk kotoran hewan bisa fermentasi sendiri, ada video di bawah saya tentang cara fermentasi, atau bisa beli jadi. Ini seperti beli jadi seperti ini, pupuk kotoran hewan yang sudah fermentasi. Tapi pastikan bahwa itu memang sudah benar-benar fermentasi, jangan yang masih baru, nanti bisa bahaya untuk tanaman. Terus media yang terakhir yang kita pakai ini kapur dolomit. Ini kapur dolomit ini beda dengan kapur bangunan, beda. Jadi ini memang sengaja untuk tanaman. Jadi ini kapur dolomit berfungsi untuk menaikkan pH tanah. Nanti ketika musim penghujan biasanya tanah media yang kita pakai itu asam. Jadi untuk menetralkan kita bisa menambah kapur dolomit seperti ini. Nanti pH-nya akan naik dan menjadi netral. Jadi itu sedikit media yang biasa saya pakai. Jadi ibaratnya kita menanam pohon itu kita membangun rumah, jadi pondasinya bagus. Nanti ketika rumahnya atau metan yang dipakai bagus, pohon akan cepat subur, akan cepat besar. Nanti ketika proses pemupukan berjalannya waktu untuk proses vegetatif dan generatif, nanti bisa lebih cepat karena memang rumahnya yang dipakai sudah nyaman dan sudah memang benar-benar dipersiapkan untuk pertumbuhan. Nah, untuk perbandingannya saya biasanya memakai tanah 40% ini contoh perbandingan aja. Jadi saya memakai tempat yang kecil, tanah 40%. Jadi itu ibaratnya 2 ciduk. Sekam bakarnya 2 ciduk juga. Nah, jadi ketika media yang porus itu kita menambah sekam bakar. Jadi saya biasanya memakai sekam bakar bukan pasir, karena kalau sekam bakar ini ketika membusuk bisa jadi humus. Jadi saya biasanya memakai ini untuk media supaya porus. Lalu untuk 20% yang terakhir saya memakai pupuk kandang. Cukup 1. Nah, ini perbandingan kecilnya. Jadi tanah 40, sekam bakar 40, dan pupuk kandang yang sudah fermentasi 20%. Lalu untuk penambahan dolomit itu secukupnya aja. Jadi secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak. Nanti ketika musim kemarau dolomit sebenarnya nggak perlu dipakai, karena biasanya ketika musim kemarau itu
tanahnya tidak asam karena tidak ada curah hujan yang turun. Jadi penambahan pupuk dolomit hanya ketika asam aja, atau nanti ketika kita cek pH-nya kurang dari 6,5, kita bisa memakai untuk tambahan pupuk dolomit seperti ini. Lalu media ini diaduk jadi satu. Jadi media ini semua diaduk jadi satu. Diaduk jadi satu. Nah, dan ini adalah menjadi metan yang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan anggur. Jadi medianya porus, dia terdapat pupuk dan kandungan humus di bawahnya. pH-nya juga stabil karena penambahan dolomit. Nanti ketika media ini diaplikasikan untuk menanam pohon, nanti pohon akan bisa tumbuh kembang dengan bagus karena rumahnya nyaman. Jadi akar-akar akan bergerak dengan leluasa. Terus nanti ketika dalam pertumbuhan untuk proses vegetatifnya, dia akan cepat sekali karena biasanya ketika dipupuk, jika medianya bagus, dia akan menyerap pupuk dengan sempurna. Jadi penambahan untuk pupuk nanti kedepannya setelah proses penanaman saja, karena ketika proses ini kita tidak memakai pupuk kimia apapun. Jadi penambahan pupuk nanti setelah proses pertumbuhan. Ini nanti terus dikasih air secukupnya aja, biar nanti mengikat dan basah, biar akarnya bisa menyerap dengan baik. Nah, ini contoh metan yang sudah saya buat dalam skala yang banyak. Ini ketika diremas gini sudah dia menggumpal seperti ini, berarti dia basahnya sudah cukup. Ini udah bisa untuk menanam tanaman. Jadi ini udah bagus sekali untuk menanam tanaman. Ini udah komposisi yang kita buat dalam skala yang banyak. Dengan komposisi 40% tanah, 40% sekam bakar, dan 20% pupuk kandang yang sudah fermentasi, serta sedikit kapur dolomit. Ini udah netral pH-nya, jadi bisa untuk diaplikasikan untuk menanam tanaman. Oke, terima kasih. Itu sharing dari saya tentang pembuatan metan untuk menanam pohon anggur. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.